Selamat pagi, saya Anggi Saragi dari Teknik Kimia Bahan Nabati kelas 2C akan mempresentasikan tentang reaktor kimia. Nah, apa itu reaktor kimia? Reaktor kimia adalah unit operasi utama dalam industri kimia yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia secara terkendali untuk mengubah reaktan menjadi produk yang diinginkan. Nah, dalam reaktor kimia ini terjadi kondisi operasinya seperti temperatur, tekanan, konsentrasi reaktan, dan waktu tinggal. Nah, diatur sedemikian rupa agar diperoleh konversi selektif dan laju reaksi yang optimal serta operasi yang aman dan ekonomis. Nah, secara teknik perancangan reaktor kimia berdasarkan neraca massa, kinetika reaksi, perpindahan panas dan massa, dan pertimbangan ekonomi dan keselamatan. Nah, di reaktor kimia berdasarkan bentuk dan pengoperasiannya. Di sini dapat kita lihat di dalam gambar ini ada beberapa reaktor dan juga cara pengoperasiannya. Nah, berdasarkan cara pengoperasiannya itu yang pertama reaktor batch, reaktor yang dioperasikan secara tidak kontinu, reaktor yang dimasukkan di proses awal, direaksikan selama waktu tertentu, kemudian produk dikeluarkan. Nah, komposisi reaksi berubah menjadi terhadap waktunya. Nah, yang kedua itu reaktor kontinu. Reaktor yang direaksikan dengan aliran masuk dan keluar secara terus-menerus, umumnya bekerja pada kondisi tune-up atau steady state dan digunakan untuk produksi skala besar. Nah, berdasarkan bentuk dan pola alirannya, Continuous Stirred Tank Reactor atau CST, reaktor terbentuk tangki dengan pengadukan sempurna. Nah, konsentrasi dan temperatur seragam di seluruh volume reaktor dan sama dengan kondisi aliran keluarnya. Yang keempat, Plug Flow Reactor atau PFR, reaktor berbentuk pipa dengan aliran plug flow. Tidak terjadi pencampuran aksial sehingga konsentrasi reaktan berubah sepanjang arah aliran. Nah, yang kelima, packed bed reactor, reaktor tubular yang berisi katalis padat. Nah, reaksi berlangsung pada permukaan katalis pada saat fluida reaktan mengalir melewati unggun katalis. Nah, penggunaan reaktornya, kelemahan dan juga kelebihan reaktornya. Nah, pada reaktor batch ini, penggunaannya produk bernilai tinggi dan skala kecil, khususnya ada di farmasi dan kimia khusus. Nah, keunggulannya fleksibel, mudah dikontrol, cocok berbagai reaksi. Nah, kelemahannya tidak efisien untuk skala besar. Nah, reaktor CSTR, tangki yang berbentuk dengan pipa masuk dan keluar. Nah, keunggulan yang dipunyai operasi stabil dan kontrolnya mudah, tetapi kelemahannya konversi per volumenya rendah. Nah, reaktor PVR yaitu reaktor pipa panjang dengan aliran searah. Nah, keunggulannya efisiensi volume tinggi, tetapi kelemahannya kurang fleksibel. Nah, reaktor packed bed. Nah, kolom berisi butiran katalis padat. Nah, dia keunggulannya itu memiliki konversi tinggi, tetapi kelemahannya pressure drop-nya itu besar. Nah, industri-industri yang menggunakan reaktor. Nah, reaktor batch ini biasa digunakan di industri farmasi, industri kimia khusus, dan biokimia. Dan yang kedua, reaktor STR ini biasa digunakan di industri pengelolaan limbah, industri kimia cair, industri polimer. Reaktor VPR atau plug flow reaktor ini biasa digunakan di industri petrokimia, industri pupuk, dan industri bahan bakar. Yang keempat, yang terakhir, reaktor packed bed ini biasa digunakan di industri pupuk, industri minyak dan gas, dan industri petrokimia. Nah, ini adalah rumus-rumus reaktor kimia. Yang pertama, reaktor batch itu seperti ini dengan keterangannya itu CA konsentrasi reaktannya, ada waktu, RA itu laju reaksi reaktan, dan tanda negatif menunjukkan reaktan A berkurang. Kemudian untuk reaktor CSRT yaitu rumus neraca mol atau steady state. FA0 itu laju reaksi mol reaktan A masuk, FA laju aliran mol reaktan A keluar, RA laju reaksi dalam reaktor, V volume reaktor.
Yang ketiga, reaktor PVR. Nah, rumus rancangan diferensial seperti ini atau dibentuk konversi. Nah, keterangannya itu Fa laju alir mol reaktan A pada posisi tertentu, V volume reaktor, Fa0 laju aliran mol reaktan maksudnya, X konversi reaktan A, Ra laju reaksi pada posisi tertentu. Yang keempat itu reaktor packed bed atau rumus rancangan dasar. Nah, keterangannya Fa itu laju aliran mol reaktan A, W berat katalisnya, Ra aksen laju reaksi per berat katalis. Nah, hubungan reaksi dengan volume reaktor. Hubungan antara laju reaksi dan volume reaktor berasal dari neraca mol reaktan A. Secara umum, semakin kecil laju reaksi, maka semakin besar volume reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tertentu. Yang pertama di dalam reaktor batch. Nah, hubungan laju reaksi dan volumenya. Pada reaktor batch, volume reaktor tetap sedangkan laju reaksinya mempengaruhi waktu reaksi. Nah, jika laju reaksinya besar, maka waktu reaksinya singkat. Begitu sebaliknya, jika waktu reaksinya kecil, maka waktu reaksinya lama. Volume tidak berubah, tetapi waktu operasi yang menentukan konversi. Yang kedua, reaktor SCRT. Volume laju reaksi dengan volume. Itu laju reaksinya dihitung pada kondisi keluarnya reaktor. Yang kedua, jika laju reaksinya kecil, maka volume reaktornya harus lebih besar. Yang terakhir, semakin tinggi konversinya, maka semakin besar volume CSRT. Yang ketiga, reaktor PFR. Hubungan laju reaksi dengan volumenya. Nah, laju reaksi berubah sepanjang reaktor. Volume diperoleh dari hasil integrasi laju reaksi terhadap konversi. Untuk terakhir reaksi orde positif. PFR memerlukan volume lebih kecil dibandingkan SCRT. Dan yang terakhir, reaktor packed bed. Nah, ukuran reaktor dinyatakan sebagai berat katalis atau W. Laju reaksinya dinyatakan per berat katalis. Nah, jika aktivitas katalisnya rendah, diperlukan katalis yang lebih banyak. Sekian dari saya, selamat pagi.